Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini saya akan membahas tentang materi kita yang pertama. Tetapi sebelumnya kan saya sudah menjelaskan di pertemuan kita yang pertama kalau apa saja yang akan saya berikan di mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan ini. Nah, untuk materi pertama ini membahas tentang kehamilan dan diagnosis. Jadi, apa-apa saja yang menjadi pengertian dari kehamilan dan diagnosis apa saja yang menandakan bahwa seorang ibu ini hamil. Nah, materi pada hari ini akan saya bahas yang pertama adalah definisi kehamilan, yang kedua adalah diagnosa kehamilan. Jadi, yang pertama kita akan membahas tentang apa arti dari kehamilan, apa penyebabnya. Selanjutnya kita juga membahas tentang diagnosa kehamilan atau tanda-tanda dari adanya kehamilan. Nah, kalau untuk definisi kehamilan, pasti saat saya bertanya tentang kehamilan, pasti kalian selalu langsung terpikir tentang seorang ibu hamil yang dimana dia membawa seorang bayi, calon bayi maksudnya di dalam perutnya dengan susah payah, dimana saat dia berjalan pasti dia memegang bagian pinggangnya karena menahan berat dari berat janin. Nah, itu pasti akan kalian pikirkan kalau disebutkan nama kehamilan. Nah, yang lebih jelas bahwa kehamilan itu adalah suatu proses merantai yang berkesinambungan. Maksudnya itu prosesnya ini akan terus berjalan, tidak akan putus atau berhenti pada satu tahap, tetapi proses ini akan berhenti kalau prosesnya itu sudah selesai dia bekerja, maka dia akan berhenti. Maksudnya sudah selesai bekerja di mana kehamilan itu sudah memasuki masa persalinan, maka itu sudah selesai dari proses kehamilan. Nah, kehamilan sendiri terdiri dari atau dimulai dari ovulasi atau pelepasan sel telur. Sel telur yang dilepas dan terjadinya migrasi atau perpindahan spermatozoa dan ovum, di mana sel sperma dan sel telur ini bertemu. Saat mereka berdua ini ketemu, maka akan terjadinya konsepsi. Nah, konsepsi ini konsepsi inilah yang akan menjadi terjadinya pertumbuhan pada zigot. Zigot konsepsi itu akan berubah dari menjadi zigot, lalu akan berubah membelah diri dan terjadinya pertumbuhan zigot. Nah, pada saat zigot ini bertumbuh membelah diri, dia akan mencari tempat. Dia akan mencari tempat di area rahim, biasanya ada di sekitar dinding rahim untuk melakukan nidasi. Nidasi ini atau implantasi ini artinya adalah pelekatan, di mana si zigot ini akan melekatkan dirinya ke dinding rahim. Nah, pada saat setelah terjadi nidasi atau perlengketan, maka yang pertama akan terbentuk adalah plasenta. Plasenta yang akan terbentuk dan dilanjutkan dengan janin yang terus tumbuh dan berkembang sampai usianya telah cocok atau telah uh, pas untuk dilahirkan, telah memadai untuk dilahirkan. Nah, jadi dikatakan bahwa kehamilan ini merupakan masa yang dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya kehamilan normal ini adalah 280 hari, tapi kalau kita hitung per minggunya menjadi 40 minggu, atau jika dihitung per bulan itu menjadi 9 bulan 7 hari. Nah, selanjutnya kita membahas tentang setelah kita membahas tentang kehamilan, maka yang kita bahas adalah asuhan kebidanan pada kehamilan. Nah, apa itu asuhan kebidanan pada kehamilan? Asuhan kebidanan pada kehamilan ini merupakan pengawasan yang dilakukan oleh bidan sebelum persalinan. Jadi pengawasan ini adalah pengawasan yang khususnya yang dilakukan oleh bidan pada ibu hamil sebelum persalinan.
Nah, asuhan ini atau pengawasan ini dilakukan untuk melihat adanya pertumbuhan dan perkembangan janin kalau sudah sesuai atau tidak. Selain itu, asuhan kebidanan ini juga dilakukan untuk melihat dan memastikan bahwa kesehatan ibu dan janin itu uh, baik, bisa sesuai dengan usia kehamilan dan sudah sesuai dengan waktunya. Nah, selain itu berfungsi juga untuk mengetahui adanya komplikasi selama kehamilan yang mungkin saja terjadi pada saat masa hamil, yang jadi bisa dikatakan bahwa si asuhan kebidanan ini sangat berfungsi karena dia adalah untuk memantau untuk mencegah terjadinya komplikasi. Jadi pada saat sebelum terjadinya komplikasi, maka bidan akan melakukan tindakan pencegahan begitu. Nah, selain itu, setelah membahas tentang asuhan kebidanan, maka sudah dapat disimpulkan bahwa asuhan kebidanan ini adalah asuhan yang dilakukan oleh bidan pada saat sebelum persalinan. Itu adalah arti dari asuhan kebidanan. Selain itu, selanjutnya kita ke diagnosis kehamilan. Nah, diagnosis kehamilan di sini ada 3. Yang pertama ada tanda tidak pasti, yang kedua tanda mungkin, dan yang ketiga tanda pasti. Apa perbedaan dari ketiga tanda ini akan saya jawab di slide selanjutnya. Tetapi perlu diketahui tanda-tanda inilah yang biasanya dirasakan oleh ibu-ibu di saat awal kehamilan. Jadi tanda inilah yang menandakan bahwa kalau terjadi tanda-tanda inilah, maka ibu langsung berpikir kalau dia hamil. Tidak. Jadi akan saya bahas bahwa tanda yang perbedaan dari tanda pasti, tanda tidak pasti, tanda mungkin itu ada perbedaannya. Nah, yang pertama kita membahas tentang tanda tidak pasti hamil. Yang pertama ada amonera, yaitu tidak menstruasi. Mengapa amonera masuk atau tidak menstruasi ini masuk di tanda tidak pasti? Karena biasanya orang yang amonera ini bukan selalu dikaitkan dengan hamil. Karena kenapa? Amonera ini banyak pencetusnya. Yang pertama adanya stres pada ibu hamil pada saat dia stres, hormonnya itu akan mengalami gangguan. Nah, amonera ini penyebabnya itu salah satunya adalah stres. Nah, yang kedua adalah wanita yang obes. Obes juga bisa menyebabkan amonera atau tidak haid. Yang ketiga adanya uh, yang ketiga adanya uh, yang ketiga itu seperti ada efek dari KB yang digunakan ibu. Jadi bisa dikatakan bahwa amonera ini tidak selalu berkaitan dengan kehamilan. Nah, yang kedua ada nausea atau mual dan vomiting atau muntah. Mengapa mual dan muntah ini tidak dikatakan sebagai tanda pasti hamil, melainkan tanda tidak pasti hamil, karena mual dan muntah ini biasanya juga sering dirasakan oleh ibu yang mengalami terlambat makan atau kelebihan makan, dan bisa saja mual dan muntah ini adalah tanda-tanda dari adanya ibu mengalami MAH. Jadi bisa dikatakan bahwa mual dan muntah ini bisa menjadi tanda tidak pasti seorang ibu hamil. Nah, selanjutnya ini ada sering miksi. Sering miksi atau kencing, sering kencing. Nah, biasanya pada sering kencing itu ada banyak pencetus, bisa saja karena ibu sering minum air. Yang kedua, ibu tersebut dalam keadaan ada penyakit diabetes, di mana diabetes itu seorang ibu akan sering buang air kecil. Nah, tanda selanjutnya itu ada payudara membesar dan tegang dan nyeri. Selanjutnya ada quickening atau merasakan gerakan janin. Mengapa merasakan gerakan janin merupakan tanda tidak pasti hamil? Karena kemungkinan itu adalah perasaan ibu atau hal yang sebenarnya ingin ibu rasakan
karena dia sudah merasakan beberapa hal kayak amonera, tidak haid, mual, muntah. Jadi dia merasakan bahwa ada gerakan pada perut ibu, padahal itu merupakan mungkin saja pergerakan dari usus dan lain-lain. Jadi dia langsung mengaitkan bahwa apa yang dia rasakan seperti adanya gerakan janin ini sudah menunjukkan bahwa dia mengalami haid, padahal tidak. Nah, selanjutnya ada fatigue atau kelelahan dan perubahan warna kulit. Nah, ini adalah tanda-tanda tidak pasti hamil, tanda-tanda yang dirasakan oleh wanita atau seorang ibu, tetapi kalau diperhatikan, dilihat secara seksama bahwa tanda ini bisa saja tidak disebabkan oleh kehamilan, tetapi ada faktor lain. Nah, selanjutnya adalah tanda mungkin hamil. Tanda mungkin hamil adalah seperti adanya pembesaran uterus atau abdomen atau pembesaran pada perut. Yang kedua ada tanda Hegar atau perlunakan segmen bawah rahim. Baru ada tanda Godel atau perlunakan yang signifikan pada bagian serviks. Baru ada tanda Chadwick atau perubahan warna kebiruan atau keunguan gelap pada jaringan serviks, dan tanda Piszczek atau pembesaran uterus yang tidak simetris. Maksudnya pembesaran pada area perut yang tidak sama antara kiri dan kanan. Nah, yang selanjutnya ada Braxton Hicks atau kontraksi normal, di mana ibu mengalami sakit pada bagian perut tapi tidak nyeri sekali, hanya seperti dirasa-rasa saja. Nah, ya, di mana rasa sakit ini atau kontraksi ini tidak teratur, tidak menyakitkan, bahkan berfungsi untuk meningkatkan aliran darah ke bagian uterus. Nah, yang selanjutnya ada balotemen dan adanya HCG test, di mana hasil pemeriksaan urin atau pregnancy test itu adalah positif. Ini adalah tanda mungkin hamil. Kok bisa HCG test dijadikan sebagai tanda mungkin hamil? Karena tanda yang menunjukkan bahwa seorang ibu benar-benar hamil adalah di tanda yang ketiga. Tanda yang ketiga itu apa? Nah, tanda yang ketiga itu adalah tanda pasti hamil, yaitu yang pertama adanya pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Jadi pada saat ibu sudah merasakan tanda-tanda mungkin hamil, lalu dia penasaran, lalu dia segera memeriksakan dirinya ke dokter. Dia langsung memeriksakan atau melakukan USG. Jadi bisa dikatakan pada saat dia melakukan USG langsung kelihatan bahwa si ibu ini hamil. Karena apa? Karena akan muncul di monitor kalau dia hamil, akan muncul adanya kantung, adanya janin, atau adanya air ketuban, adanya plasenta. Jadi sudah dipastikan bahwa si ibu ini benar-benar hamil. Nah, yang kedua ada denyut jantung janin. Saat dilakukan pemeriksaan DJJ atau denyut jantung janin, dapat dirasakan atau dapat didengar bahwa sudah ada denyut jantung janin. Berarti janin ini sudah ada di dalam kandungan si ibu. Nah, yang ketiga adalah gerakan janin yang dapat diraba dan dilihat. Berbeda dengan yang tadi kan tanda tidak pasti itu di mana ibu merasakan gerakan hanya ibu seorang. Tetapi pada yang tanda ketiga ini bukan cuma ibu yang merasakan, tetapi orang lain. Orang lain dapat meraba, dapat melihat adanya pergerakan dari si janin. Contohnya pada saat janin melakukan tendangan, kemungkinan kakinya akan kelihatan di perutnya, perutnya akan membentuk kaki dari si janin. Itulah merupakan mengapa gerakan janin yang ditanda pasti hamil dengan ditanda tidak pasti hamil ini bisa dibedakan. Jadi inilah merupakan tanda di mana kalau dilakukan pemeriksaan ketiga ini dapat dilihat adanya janin atau denyut jantung janin dapat didengar, baru gerakan janin dapat dilihat oleh orang lain, adanya gerakan janin, maka sudah dipastikan bahwa seorang ibu ini mengalami kehamilan. Jadi ketiga tanda ini ada tanda pasti, tanda tidak pasti, tanda
mungkin hamil merupakan tanda yang berkaitan satu sama lain. Mereka saling mendukung satu sama lain, di mana ketiga tanda ini, tanda yang ketiga ini merupakan tanda yang pencetus bahwa si ibu ini benar-benar hamil, atau tanda yang benar-benar meyakinkan adalah ketiga tanda ini. Tanda yang ketiga atau tanda pasti hamil. Oke, sudah selesai untuk materi yang pertama ini. Untuk adik-adik yang ingin bertanya, masukkan saja pertanyaannya di kolom komentar. Nah, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya ajarkan bisa dipahami dengan baik, bisa dimengerti dengan baik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.